Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, mari kita cek kembali kesimpulan riset kita sebelum maju dalam sidang ujian skripsi, ya. Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita cek. Yang pertama, apakah banyaknya kesimpulan sudah sama dengan banyaknya rumusan masalah yang kita ajukan. Yang kedua, apakah kesimpulan yang kita peroleh sudah cukup menjawab rumusan masalah yang kita ajukan. Yang ketiga, apakah kesimpulan tersebut sudah diperoleh berdasarkan data yang valid dan analisis yang mencukupi. Dan yang terakhir, apakah narasi atau redaksi kesimpulan kita mudah dimengerti oleh pembaca atau reviewer, ya. Mari kita cek satu persatu. Silahkan diperhatikan rumusan masalah penelitian Anda dan kesimpulan yang sudah Anda dapatkan. Yang pertama, mari kita cek apakah kesimpulan yang sudah kita dapatkan sebanyak rumusan masalah yang sudah kita ajukan. Kalau dalam penelitian itu ada 3 rumusan masalah, maka penelitian ini juga akan menghasilkan 3 kesimpulan. Kalau kesimpulan yang didapatkan hanya 2, itu artinya penelitian ini belum selesai dan ada 1 pertanyaan yang belum terjawab, ya. Silahkan diperiksa kembali. Yang kedua, kita juga perlu mengecek apakah kesimpulan yang sudah kita dapatkan sudah cukup menjawab rumusan masalah yang kita ajukan dalam penelitian ini atau belum. Coba Anda lihat kembali rumusan masalah penelitian Anda, ya. Kalau rumusan masalah dalam penelitian Anda bersifat deskriptif, misalnya bagaimana kreativitas guru SMA di sekolah X dalam mendesain media pembelajaran, maka kesimpulannya juga harus berisi kesimpulan yang sifatnya deskriptif, kualitatif, yang menjelaskan tentang bagaimana kreativitas guru di sekolah tersebut dalam mendesain media pembelajaran, gitu, ya. Kalau rumusan masalah dalam penelitian Anda bersifat asosiatif, misalnya bagaimana hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar, maka penelitian ini juga membutuhkan kesimpulan yang bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar dan seberapa kuat hubungan itu, gitu, ya. Ini membutuhkan data dan analisa statistik, ya. Begitu juga kalau rumusan masalah dalam penelitian Anda bersifat komparatif. Misalnya, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris antara anak yang mengikuti kursus dengan anak yang tidak mengikuti kursus? Atau rumusan masalah Anda bersifat kausalitas. Misalnya, apakah terdapat pengaruh antara metode pembelajaran yang digunakan guru dengan keaktifan belajar siswa? Maka dalam penelitian ini Anda juga perlu menunjukkan data statistik dan kesimpulan yang bersifat narasi, seberapa tinggi perbedaan tersebut dan juga seberapa pengaruh, ya, seberapa kuat pengaruh antara metode pembelajaran yang digunakan guru dengan keaktifan belajar siswa di kelas, ya. Yang ketiga, mari kita cek apakah kesimpulan dalam penelitian kita sudah didasarkan pada data yang valid, teori yang relevan, dan menggunakan teknik analisa yang tepat, ya. Jangan sampai penelitian itu menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada data yang tidak valid, teori yang tidak relevan, dan analisa yang dilakukan tanpa prosedur yang baku, ya.
Kalau penelitian Anda bersifat kuantitatif, teknik analisa Anda dibantu dengan menggunakan alat ya, uji statistik gitu. Sepanjang data yang Anda peroleh itu valid, prosedur dan teknik analisanya dipenuhi, biasanya menghasilkan angka yang rasional yang menunjukkan kesimpulan penelitian Anda. Tetapi kalau penelitian Anda bersifat kualitatif, karena tidak menggunakan alat bantu uji statistik, maka Anda perlu hati-hati. Jangan sampai kesimpulan Anda mengalami bias, bukan berdasarkan data yang kuat, tetapi terpengaruh banyak oleh subjektivitas Anda dan juga opini peneliti ya. Ini yang perlu terus diperhatikan. Jangan sampai riset menghasilkan penelitian yang sifatnya subjektif dan tidak mendasarkan pada data teknik analisis yang tepat ya. Untuk mengecek apakah kesimpulan yang kita dapatkan sudah menjawab rumusan masalah yang kita ajukan atau belum, silahkan dibaca rumusan masalah nomor 1. Setelah itu dibaca kesimpulan yang nomor 1 juga ya. Kalau antara rumusan masalah dengan kesimpulan sudah nyambung, sudah sesuai dan jawabannya sudah mencukupi, insya Allah kesimpulan itu sudah benar ya. Demikian pula lakukan untuk rumusan masalah nomor 2 dan selanjutnya ya. Yang keempat, mari kita cek apakah narasi atau redaksi kesimpulan penelitian kita sudah enak dibaca dan mudah dipahami oleh orang lain atau reviewer ya. Jangan sampai redaksi itu hanya penulis saja yang mudah memahaminya ya. Saya punya tips untuk mengecek apakah redaksi kesimpulan kita sudah enak dibaca dan mudah dipahami atau belum ya. Cobalah minta tolong 2 teman Anda untuk mendengarkan Anda membaca kesimpulan penelitian Anda. Kalau 2 orang teman Anda menyatakan sudah mudah dimengerti, insya Allah kesimpulan Anda sudah benar dan redaksinya mudah dipahami. Tetapi kalau teman Anda mengatakan kok masih sulit dimengerti ya, itu artinya narasi atau redaksi kesimpulan Anda perlu ditata kembali gitu. Atau bisa juga Anda minta tolong teman Anda untuk menjadi reviewer sejawat namanya ya. Mintalah teman Anda untuk membaca kesimpulan Anda dan mintalah juga komentarnya apakah sudah mudah dimengerti atau belum ya. Kalau belum mudah dimengerti, coba ditata kembali redaksinya ya. Teman-teman mahasiswa, marilah terus belajar menjadi peneliti dan belajar menuliskannya menjadi laporan penelitian yang enak dibaca dan mudah dimengerti oleh orang lain. Semoga Allah memberkahi selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.